Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Rosa dengan NIM 2203055502101 kelas F Gizi Angkatan 2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita dengan dua submateri. Yang pertama ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Dan submateri kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu gizi buruk. Menurut Kementerian Kesehatan, gizi buruk adalah kondisi saat asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk juga dikenal dengan istilah malnutrisi. Penentuan status gizi buruk pada balita perlu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berat badan dan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi. Dan yang kedua yaitu lingkar lengan atas lila kurang dari 11,5 cm. Dan yang ketiga yaitu piting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki. Baik, materi yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, serta derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Selanjutnya itu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Begitu pula dengan pemantauan pada fase transisi ini sama dengan fase sebelumnya, yaitu pada fase stabilisasi. Yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram BB atau hari dalam bentuk F100 atau RUTP. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung sampai 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTP. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan serta pemeriksaan klinis. Dan terakhir yaitu atau fase keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMTP). Selanjutnya ada pun submateri kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, kadar gula darah kurang dari 3 mol per atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 10% atau sebanyak dengan 1 sendok teh menjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius
sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Adapun sedikit penjelasan tentang cara pencegahan dengan oralit. Yang pertama itu ada oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari eh, terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua itu gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Dan yang ketiga yaitu larutan elektrolit atau mineral mix. Diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Apabila anak diare, berikan Resomal setiap kali diare. Yang pertama itu untuk anak usia kurang dari 2 tahun sebanyak 50 sampai 100 ml setiap kali diare. Yang kedua itu untuk anak usia eh, besar atau sama dengan 2 tahun 100 sampai 200 ml setiap kali buang air besar. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resomat. Adapun tata laksana untuk memperbaiki gangguan, yaitu yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit, diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100, atau formula 100, atau Resomal. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu gunakan larutan Resomal untuk dehidrasi. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksana untuk mengobati infeksi yang pertama itu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika eh, merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua yaitu imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dan tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro.
Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Maka dari itu, zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTV dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita tersebut diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup, diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per hari, proteinnya itu 4 sampai 6 gram per kilogram per hari, dan terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat ke gizi. Langkah kesembilannya itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu yang pertama kemampuan gerak kasar, yang kedua kemampuan gerak halus, yang ketiga kemampuan berbicara, dan yang terakhir bahasa serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Langkah terakhir atau langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih besar dari minus standar 2 deviasi dan atau lila sama dengan atau lebih besar dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, dan selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Baik, itulah penjelasan dari 2 submateri. Maka di sini kita akan menarik kesimpulan bahwa penanganan gizi buruk pada balita memerlukan pendekatan terstruktur melalui 10 langkah tata laksana yang mencakup rehidrasi, pengobatan infeksi, dan pemberian nutrisi. Proses pemulihan dibagi menjadi beberapa fase, dan keterlibatan keluarga sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Monitoring dan tindak lanjut juga diperlukan untuk memastikan kesehatan optimal setelah pemulihan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.